Tahukah Anda, menurut Pew Research Center, ada 60 anak muda muslim belajar agama lewat internet. Dan ada sebuah cerita, seorang pemuda di Jepang ingin belajar tentang Islam. Tapi tidak punya teman muslim, tidak ada ustadz di sana, tidak ada masjid yang dekat dengan rumah. Tapi ada satu hal yang bisa dia akses. Sebuah aplikasi AI yang menjawab pertanyaan agama 24 jam non-stop. Pertanyaannya, apakah ini jalan baru dakwah? Lalu bagaimana jika pembimbing mereka nanti bukanlah manusia, tetapi artificial intelligence? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita sedang hidup di zaman yang luar biasa berbeda. Zaman di mana teknologi berkembang dengan sangat cepat sekali. Dan salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang sering kita sebut sebagai AI. Sekarang, AI bukan lagi sesuatu yang jauh di sebuah laboratorium. Ia ada di genggaman kita, ada di smartphone, ada di aplikasi sehari-hari kita, bahkan hadir di media sosial yang kita konsumsi setiap hari. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika AI tidak hanya digunakan sebagai bisnis untuk hiburan atau produktivitas kerja yang lain, tetapi juga untuk sesuatu yang lebih mulia. Bagaimana kalau AI digunakan untuk dakwah, untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang? Kira-kira bagaimana bentuknya, apa manfaatnya, dan apa tantangannya? Mari kita bahas semua di sini. Tonton video sampai selesai. Sejak dahulu kala, memang umat Islam selalu memanfaatkan teknologi untuk berdakwah. Ketika mesin cetak ditemukan, mushaf Al-Quran bisa diproduksi secara lebih banyak, lebih massal, lebih cepat. Itu membuat lebih banyak umat Islam bisa membaca Al-Quran secara langsung. Lalu ketika radio ditemukan, siaran dakwah pun masuk ke rumah-rumah. Ceramah ustadz bisa didengar di berbagai kota, bahkan di desa, tanpa harus datang ke majelis tersebut. Di era televisi, dakwah hadir dalam program ceramah, sinetron religi, hingga acara Ramadan. Dan sekarang kita masuk di era media sosial. Ada YouTube, TikTok, Instagram, semuanya dipakai untuk berdakwah. Nah, di titik inilah kita berhadapan dengan sebuah lompatan baru, yaitu kecerdasan buatan, artificial intelligence. AI tidak lagi sekedar membantu, tapi bisa berinteraksi, bisa belajar, bahkan bisa membuat konten sendiri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Al-Hazmi pada tahun 2023, AI sudah mulai digunakan untuk memproses bahasa alami dalam teks Al-Quran, membuat tafsir otomatis, hingga aplikasi edukasi Islam berbasis chatbot. Studi ini menekankan bahwa AI mampu membantu proses pendidikan Islam menjadi lebih efisien dan menarik. Bahkan Muttaqin dan Widyaningsih pada tahun 2023 juga menyebutkan bahwa AI bisa berperan dalam personalisasi pembelajaran agama, menyesuaikan materi dengan kebutuhan dan pemahaman masing-masing pelajar. Sekarang mari kita lihat seperti apa bentuk nyata pemanfaatan AI untuk dakwah. Yang pertama, chatbot Islami. Bayangkan ada chatbot yang bisa ditanya bagaimana tata cara wudhu yang benar, atau apa doa ketika masuk rumah. Lalu chatbot menjawab dengan referensi yang sahih, tentu saja dari pendapat ulama, Al-Quran, dan juga hadis. Aplikasi seperti ini sudah mulai dikembangkan dan hasilnya efektif dalam membantu generasi muda yang lebih nyaman bertanya ke smartphone. Kedua, personalized learning. AI bisa membuat pembelajaran agama yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Seperti Muttaqin dan Widyaningsih juga menekankan bahwa pembelajaran berbasis AI bisa meningkatkan minat belajar agama hingga 30% lebih tinggi dibanding metode tradisional, karena terasa lebih relevan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga, konten kreatif dakwah.
AI generatif bisa dipakai untuk membuat ilustrasi cerita para nabi, animasi kisah sahabat, hingga musik-musik Islami. Menurut studi Asrawi tahun 2023, integrasi media digital berbasis AI terbukti meningkatkan engagement siswa dalam pembelajaran agama lebih dari 40%. Artinya, konten dakwah juga bisa lebih menarik dengan pendekatan visual. Keempat, analisis sentimen umat. AI bisa menganalisis komentar, trending topik, atau kebutuhan jamaah di media sosial. Dengan begitu, ustadz atau lembaga dakwah bisa merancang konten yang lebih tepat sasaran. Kelima, terjemahan dan dakwah global. Menurut Mutakin dan Widyaningsih di tahun 2023 tadi ya, AI dalam penerjemahan otomatis bisa berpotensi memperluas dakwah lintas negara. Bayangkan, ceramah ustadz di Indonesia langsung diterjemahkan ke bahasa Inggris, ke bahasa Spanyol, bahasa Jepang, dan seterusnya. Nah, itu adalah peluang-peluang yang ada. Sekarang kita masuk kepada tantangan. Semua peluang tidak bisa lepas dari tantangan. Kita tidak bisa begitu saja menyerahkan urusan dakwah sepenuhnya kepada AI. Pertama, bahaya distorsi. Seperti dicatat oleh Al-Hazmi, AI bisa salah menafsirkan teks agama. Tanpa pengawasan ulama, hal ini tentu bisa berakibat pada penyimpangan pemahaman. Kedua, filter nilai. AI belajar dari internet, dari big data, dan internet ada kebiasaan di dalamnya. Tanpa kurasi yang ketat, AI bisa membawa pesan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga, ketergantungan teknologi. Penelitian Asrawi juga menekankan bahwa meskipun AI meningkatkan engagement, ada resiko siswa atau jemaah jadi pasif dan hanya mengandalkan aplikasi tanpa membangun interaksi nyata dengan guru, dengan ustadz, dan komunitasnya. Keempat, adalah tantangan soal privacy dan keamanan. Data pengguna bisa disalahgunakan kalau tidak ada regulasi dan etika yang ketat. Nah, teman-teman, kalau kita melihat sejarah Islam, setiap ada teknologi baru, umat bisa memanfaatkannya untuk kegiatan dakwah. Ketika mushaf Al-Quran bisa dicetak dengan massal, dakwah berkembang pesat. Ketika radio muncul, dakwah semakin luas sampai ke rumah-rumah masyarakat. Begitu juga dengan televisi. Dan kini di era media sosial. Mungkin di era AI ini kita akan menyaksikan sebuah kebangkitan baru. Sebuah kebangkitan dakwah digital yang lebih personal, lebih mengglobal, dan tentu saja lebih bisa menyentuh hati masyarakat. Namun jangan lupa, teknologi hanyalah alat. Yang membuat dakwah bermakna bukanlah seberapa canggih teknologinya, melainkan niat dan nilai yang kita tanam di dalamnya. AI bisa membuat ceramah, bisa membuat gambar, bahkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit apapun. Tapi AI tidak punya hati. Yang punya hati adalah kita sebagai manusia. Maka biarlah AI menjadi sebuah alat, dan manusialah yang tetap menyampaikan pesan-pesan Islami dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Jadi teman-teman, AI bukan ancaman kalau kita bisa mengelolanya dengan baik dan bijak. AI bisa menjadi sahabat baru dalam kegiatan dakwah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita siap memanfaatkannya, ataukah kita hanya membiarkan teknologi ini lewat begitu saja? Kalau menurut kalian, bentuk dakwah berbasis AI apa yang paling mungkin dikembangkan di Indonesia? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Wahyu Khairuzaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.